Pada video ini kita akan membahas tentang representasi matematis dan grafis dari sinyal sinusoidal, di mana sinyal ini sering ditemukan pada mata kuliah di teknik elektro ataupun komputer. Representasi matematis dari sinyal sinusoidal ya, diberikan oleh persamaan berikut, ya, yaitu xt sama dengan A dikalikan dengan sin dengan argumen omega 0t ditambah theta. Oke. Theta ini omega. Oke. Sebelum saya lanjutkan definisi dari setiap variabel yang ada pada representasi matematis sinyal sinusoidal, perlu saya tekankan bahwa sinyal sinusoidal seperti yang sudah kita bahas sebelumnya adalah sinyal periodik. Jadi sinyal sinusoidal ini mempunyai periode atau T di sini kita notasikan atau T0, periode dasar. Nah, jadi kembali lagi kepada representasi matematis sinyal sinusoidal, A di sini menyatakan amplitudo puncak atau peak amplitude dari sinyal sinusoidal. Sedangkan omega 0 di sini menyatakan frekuensi dari sinyal sinusoidal. Dalam hal ini dinyatakan dalam radian, satuannya radian. Sedangkan theta di sini menyatakan fasa ya, atau pergeseran dari sinyal sinusoidal. Kemudian kita ingat kembali pada pelajaran fisika ya, di sekolah menengah atas ataupun fisika pada tahun pertama, hubungan frekuensi radian dan dalam hertz adalah omega 0 di sini sama dengan 2πf0. Di mana F0 juga merupakan frekuensi tetapi satuannya dalam hertz. Di sini sama-sama frekuensi ya. Omega juga frekuensi tapi dalam radian, sedangkan F0 di sini juga frekuensi tapi dalam hertz. Oke. Jadi omega 0 sama dengan 2πf0. Kemudian kita juga mengetahui hubungan frekuensi dengan periode, yaitu F0 sama dengan 1/T0. Oke. Dengan mensubstitusikan hubungan ini ke dalam nilai F0 ini kita peroleh 2pi ya, F0 sama dengan 1/T0, dengan demikian dibagi dengan T0. Oke. Jadi persamaan matematis untuk sinyal sinusoidal ya, bila kita ingin melibatkan frekuensi dasar, periode dasar adalah xt sama dengan A sin, oke. Kemudian omega 0-nya kita ganti dengan 2pi per T0. 2pi per T0 dikalikan dengan T. Ya, T di sini ditambah dengan theta. Oke, jadi representasi sinyal sinusoidal boleh dibuat dalam bentuk seperti ini dan juga boleh dibuat dalam bentuk seperti ini. Atau bila ingin kita nyatakan dalam bentuk F0, bisa kita buat dalam bentuk xt sama dengan A sin 2pi F0 ya, karena omega 0 sama dengan 2pi F0 dikalikan T tambah theta. Jadi di sini kita mempunyai 3 bentuk representasi dari sinyal sinusoidal. Satu, representasi pertama. Kedua, kalau kita ingin melibatkan T0. Ataupun ketiga, bila kita ingin melibatkan F0. 3 bentuk ini ekivalen antara satu dan yang lainnya. Nah, jadi pada slide ini kita sudah mendapatkan representasi matematis dari sinyal sinusoidal. Bagaimana dengan representasi grafisnya? Bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi di sini contohnya kita ambil kasus theta sama dengan 0. Ya, ingat lagi persamaannya. Xt sama dengan A sin omega 0t tambah theta. Bila theta sama dengan 0, maka yang kita peroleh adalah bentuk seperti ini. Nah, representasi grafiknya seperti ini. Ya. Kita lihat sinyal sinusoidal yang warna biru ini.
Seperti yang sudah disampaikan pada pembahasan klasifikasi sinyal, ya, sinyal sinusoidal adalah sinyal periodik. Dengan demikian, sinyal ini tanpa ada ujung dan tanpa ada akhir, jadi selalu ada terus-menerus. Oke, salah satu cara untuk menentukan sinyal sinusoidal dengan fasa 0 adalah, ya, jadi kita lihat dulu, ya, sinyal sinusoidal ini seperti bentuknya bukit, ya, yang selalu berulang. Oke, nah jadi bila fasanya sama dengan 0, bisa kita lihat kaki belakang bukitnya selalu pada saat T sama dengan 0. Selalu berada seperti ini. Ini pada saat T sama dengan 0. Nah, bila kita mempunyai sinyal sinusoidal seperti ini, ya ini contoh ya. Ya, lihat ya, kaki yang di sini sudah bergeser ke sini. Oke, dengan demikian di sini ya, tetanya tidak sama dengan 0 lagi. Ya, tapi mempunyai nilai tertentu. Jadi kalau para mahasiswa menjumpai bentuk persamaan seperti ini, ya, dan mengetahui bahwa tetanya sama dengan 0, maka kaki bukitnya selalu berada pada saat T sama dengan 0. Oke? Sedangkan yang di sini adalah bentuk persamaan umum, ya. Karena kaki bukitnya tidak pada saat T sama dengan 0, ini kita mempunyai persamaan A sin omega 0 T tambah theta. Oke? Nah, nanti kita akan membahas bagaimana cara menentukan nilai theta ini. Oke? Kemudian kita bahas lagi, variabel berikutnya adalah yang berhubungan dengan omega 0 adalah T0. Nah, T0 adalah periode dasar. Jadi, rentang waktu di mana amplitudo dari sinyal sinusoidal berulang. Jadi, apabila kita lihat puncak bukit, ya, di sini, maka dia akan berulang di sini. Kemudian jarak dari satu puncak bukit ke puncak bukit yang lain itu adalah periode dari sinyal sinusoidal tersebut. Demikian juga bisa kita ambil dari titik ini, ya, kaki depan dari bukitnya. Jadi ini kalau kita hitung periodenya berarti kita tentukan titik berikutnya yaitu di sini. Ya, jadi ini juga adalah T0. Atau bisa juga dari kaki bukit belakang dari sini ke titik ini. Ini juga merupakan T0. Jadi kita bisa menentukan T0 dari titik manapun saja, ya, asalkan posisinya bersesuaian. Oke. Nah, mari kita lihat contoh berikut. Mahasiswa diminta untuk menentukan persamaan sinyal sinusoidal dari sinyal Y dan juga sinyal S. Oke. Mari kita lihat contoh yang pertama, YT, ya. Sini untuk sinyal YT. Oke. Oke, saya lupa sebelumnya menjelaskan tentang nilai A, oke, atau amplitudo puncak. Jadi yang maksudnya dengan nilai amplitudo puncak adalah, ya, nilai amplitudo pada puncak bukit, ya, yang atas ataupun puncak bukit bawah. Jadi nilainya selalu berpasangan, yaitu A di sini untuk apabila amplitudonya bernilai positif, ya, puncak positif, dan bernilai min A untuk puncak yang bawah, puncak negatif. Ya, jadi di sini nilai A ini menyatakan nilai amplitudo maksimum dari sinyal sinusoidal. Oke. Sedangkan negatif A menyatakan nilai puncak negatif dari sinyal sinusoidal. Oke. Jadi di sini bila kita mengetahui nilai A, ya, nilai puncak ini, maka nilainya kita substitusikan ke persamaan ini. Sedangkan dari T0 kita bisa menentukan omega 0. Jadi omega 0 di sini yang kita tahu hubungannya di slide sebelumnya 2pi per T0. Jadi apabila kita bisa menentukan T0, maka kita bisa menentukan omega 0. Oke, mari kita lihat pada latihan ini, ya, untuk sinyal Y. Kita lihat di sini nilai A-nya adalah 2 karena amplitudo puncaknya bernilai 2. Untuk puncak positif maupun puncak negatif juga nilainya adalah min 2. Oke. Oke, jadi persamaan sinyalnya adalah, ya, YT sama dengan 2 sin. Oke, ini akan kita tentukan berikutnya. Oke. Kemudian kita lihat juga bahwa kaki bukit belakang dari sinyal ini mulainya dari T sama dengan 0. Dengan demikian fasanya bernilai 0. Dengan demikian di sini seharusnya kan tambah theta, ya, karena ini tetanya nilai 0 berarti, ya, persamaan saya menjadi 2 sin
omega 0T. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan omega 0. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa omega 0 itu sama dengan 2pi per T0. Nah, untuk mendapatkan nilai omega 0 kita harus menghitung T0 dulu. Nah, untuk menghitung T0, mari kita lihat jarak dari puncak bukit yang pertama dan puncak bukit berikutnya. Di sini kita lihat puncak bukit pertama nilainya pi per 2, sedangkan puncak bukit berikutnya nilainya adalah 5pi per 2. Oke, ini adalah T0. Dengan demikian, T0 adalah 5pi per 2, ya, jaraknya 5pi per 2 dikurang dengan pi per 2. Oke, dengan demikian kita dapat nilai 4pi per 2 atau sama dengan 2pi. Oke, jadi kita dapatkan T0-nya adalah 2pi. Dengan demikian, omega 0-nya adalah 2pi dibagi dengan T0-nya 2pi, sehingga sama dengan 1. Dengan demikian, persamaan sinyal saya adalah ini nilai omega 0-nya diganti dengan 1. Jadi, persamaan sinyal saya adalah 2 sin T. Jadi, YT sama dengan 2 sin T. Karena omega 0-nya bernilai 1. Dengan cara yang sama, mahasiswa diharapkan mampu menentukan persamaan matematis dari sinyal ST. Jadi pada slide ini kita sudah membahas bagaimana menentukan representasi matematis sinyal sinusoidal bila representasi grafisnya diketahui. Nah, selanjutnya mari kita lihat kasus bila fasanya nilainya bukan 0. Oke, jadi kita menggunakan representasi seperti ini ya bentuk umumnya. Nah, di sini ada dua kasus ya. Kasus yang pertama adalah ya kasus tunda atau delay. Jadi sinyal aslinya ini yang warna biru itu persamaan sinyalnya adalah xt sama dengan A sin omega 0T. Ya, ingat fasanya sama dengan 0 karena kaki belakang bukit berada pada saat T sama dengan 0. Oke. Sedangkan sinyal yang warna hijau ya mempunyai bentuk A ya sin ya, yang warna hijau ya omega 0T. Oke. Ditambah theta. Oke. Nah, theta ini ya, cara menentukan theta bagaimana? Nah, kita lihat. Kalau misalnya ya sinyalnya ya sinyal asli pada saat fasa sama dengan 0 ya, ini bergeser ke arah sumbu T positif ya, berarti sinyal kita delay ya. Jadi seharusnya kaki bukit ini berada pada saat T sama dengan 0, sekarang sudah berubah ke nilai T positif. Jadi misalkan kita anggap ini nilainya adalah 1 ya, titik ini titik 1 nilainya. Oke. Nah, dengan demikian nilai theta di sini bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus yang ini. Oke. Jadi di sini kita peroleh min minus theta per omega 0 sama dengan 1. Dengan demikian, ya kita sederhanakan, minus theta sama dengan omega 0. Oke. Dengan demikian, theta sama dengan min omega 0. Oke. Oke, jadi nilai theta di sini adalah negatif. Jadi kalau dalam kasus tunda atau delay, nilai theta bernilai negatif. Nah, kasus yang kedua, apabila kita lihat sinyal pada saat theta sama dengan 0 yang warna biru, ya, bergeser ke arah sumbu T negatif. Nah, dalam hal ini nanti contohnya di sini ya, kita ambil contoh yang lain, misalnya titik ini nilai T-nya adalah sama dengan min 2. Dengan demikian kita peroleh ya
min 2 sama dengan titik ini ekuivalen dengan min theta per omega 0. Min theta per omega 0. Dengan demikian kita peroleh min theta sama dengan min 2 omega 0. Dengan demikian theta sama dengan omega 0, 2 omega 0. Jadi theta di sini bernilai positif. Oke, ini bernilai, pada kasus yang pertama bernilai negatif. Jadi mahasiswa diharapkan dapat membedakan nilai tetanya apakah positif ataupun negatif berdasarkan pergeseran sinyal yang warna hijau terhadap sinyal yang warna biru ya. Sinyal yang warna biru ingat ya, sinyal di mana fasanya sama dengan 0, sedangkan yang warna hijau sinyal yang fasanya bukan sama dengan 0. Oke. Sebagai contoh, mari kita lihat sinyal berikut ini. Kita ingin menentukan persamaan sinyal sinusoidal yang warna hijau. Oke. Ingat, bila θ-nya sama dengan 0, kita akan mempunyai bentuk sinyal seperti ini. Kaki bukitnya di sini. Oke, jadi di sini kita lihat kita mengalami pergeseran ke arah sumbu T positif, dengan berarti nilai θ seharusnya nanti adalah negatif. Oke, nah sekarang kita tentukan dulu persamaan sinyalnya. Xt sama dengan A sin omega 0 T tambah θ. Oke, langkah pertama tentukan nilai A. Ya, kita lihat nilai A-nya, amplitudo puncaknya adalah 2 ya. Oke, kemudian langkah kedua, tentukan omega 0. Omega 0 dapat kita peroleh dengan menggunakan rumusan 2pi per T0. Nah, T0-nya kita lihat jarak dari puncak ke puncak, ataupun dari titik ini ya, kaki bukit belakang ke kaki bukit belakang di sini. Ya, kita peroleh nilainya adalah 5pi per 2. Jarak ini adalah T0 ya. Oke. Ataupun jarak dari sini ke sini juga boleh, sama saja nilainya. Bisa kalian buktikan. Oke. Oke, coba kita ambil dari jarak puncak ke puncak. Oke, ini maaf. Jadi 3pi ya dikurang pi. Berarti sama dengan untuk T0-nya, sorry, ini T0 yaitu 2pi. Dengan demikian omega 0 adalah 2pi per 2pi sama dengan 1. Jadi persamaan sinyal saya sampai pada step kedua adalah xt sama dengan 2 sin T tambah θ. Sekarang kita akan menentukan nilai θ. Nah, kita lihat di sini ya. Nilainya adalah pi per 2. Oke. Nah, ini sama dengan ya pada rumusan di slide sebelumnya, nilainya adalah min θ per omega 0. Jadi kita buat di sini negatif θ per omega 0. Itu sama dengan negatif θ. Ya, nilai omega 0-nya adalah 1 ya, yang kita peroleh pada ini, step ini. Dengan demikian pi per 2 sama dengan minus θ dibagi 1 tetap minus θ. Dengan demikian θ sama dengan minus pi per 2. Dengan demikian ya, persamaan sinyal saya adalah 2 sin T dikurang pi per 2. Ya, jadi seperti yang kita prediksi, nilai θ adalah negatif sesuai dengan perhitungan di sini. Jadi persamaan sinyal saya adalah xt sama dengan 2 sin dengan argumen t dikurang pi per 2. Saya harap sampai pada tahap ini mahasiswa bisa memahami bagaimana cara menentukan persamaan matematis dari sinyal sinusoidal yang mempunyai fasa bukan sama dengan 0. Oke, di sini akan dijelaskan step-stepnya ya secara garis besar. Yang kedua, kemudian persamaan sinyalnya. Oke. Oke, sebagai latihan,
mahasiswa diharapkan mampu menentukan persamaan sinyal sinusoidal, yaitu sinyal GT dalam hal ini. Oke, sebagai rangkuman, ya, pada topik ini kita memberikan definisi sinyal, yaitu ini ekuivalen dengan fungsi. Kemudian juga definisi sistem yang memuat input, proses, dan output, keluaran. Kemudian kita juga membahas tentang klasifikasi sinyal, ya, waktu continue, VS versus discrete, dan juga analog VS digital, ya, kalau kita lihat dari sisi amplitudo. Kemudian juga sinyal periodik versus aperiodic. Kemudian juga kita membahas representasi matematis dan grafis dari sinyal piecewise linear dan juga sinyal sinusoidal.